几句话. Pada kesempatan pagi ini kebaktian izinkan kami untuk memberikan sedikit sharing. Di dalam syair dari Samantabhadra, 那就是普贤菩萨, sangat jelas beliau pernah mengatakan begini, dari semua praktek yang dikenal dengan dana paramita, maka tidak ada yang lebih unggul, lebih agung, lebih mulia bila mana seseorang itu di dalam hidupnya selalu berjalan sesuai kebenaran, artinya sesuai dhamma. Dhamma itu berisi falsafah-falsafah yang bisa membuat manusia itu menjadi sadar. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tertinggi. Kalau kita mau selalu menjalankan kebaikan itu. Apalagi mendengarkan nasihat dhamma. Nah sekarang kita duduk di sini, kita sharing. Kita sama-sama diskusi, kemudian ichilah yentau. Itu bagian dari praktik dana dhamma. Tanpa kita sadari, di balik itu kita telah menanam sebuah karma baik yang besar. Itu nanti akan menjadi bekal kita nantinya. Orang pepatah China mengatakan, 人没有福报，什么事都很辛苦. Bila mana orang itu tidak memiliki bekal yang cukup, maka dalam hidupnya itu kadang-kadang banyak kesulitan. Jadi tanpa kita sadari nah itu kita telah memupuk itu bekal kita yang suatu saat nanti akan menjadi modal kita nantinya. Nah hari ini Suhu ingin cerita-cerita aja, karena waktu kita cuma setengah jam, nggak panjang. Saya ingin bercerita tentang mengapa kita memilih agama Buddha, terutama mengapa saya memilih pendarasan Amitabha Buddha itu berulang-ulang. Kenapa saya harus memilih ini? Kalau di dalam Amitho Jing, ya, di dalam Amitabha Sutta yang tadi kita baca, itu Buddha mengatakannya dengan jelas. 在末法时代，在五浊恶世，只有念佛法门能助一切众生离苦得乐. Artinya di zaman sekarang ini yang penuh ketidakpastian, penuh dengan kemunduran moral, penuh dengan kemerosotan moral, penuh dengan kerusakan moral. Ya. Apalagi godaan-godaan banyak. Ditambah lagi kilesa-kilesa kita. Maka salah satu yang bisa membantu untuk melatih sikap nane batin itu satu-satunya adalah dengan melalui pendarasan ini, pelafalan yang berulang-ulang. Nah ini nanti Suhu akan jelasin satu persatu supaya jelas, lengkap. Karena pertemuan kita ini kadang-kadang hari ini ketemu, besok nggak tahu hilang kemana semuanya. santai aja ya. Kaki kalau capek, kakinya di fang tui aja.
Jadi saya ingin jelasin satu persatu. Ada kesempatan kita akan jelaskan itu satu. Mengapa kita perlu memilih pendarasan ini? Wisamo. Ada beberapa alasan melalui penelitian. Kenapa saya penting perlu? Misalnya kalau suhu kemana-mana, tasbih itu nggak pernah saya tinggalin. Karena saya tahu saya manusia biasa. Manusia biasa maka tidak lepas dari kekurangan. Tidak lepas dari kekurangan, maka kadang-kadang tanpa kita sadari kita bisa melakukan kecerobohan. Dan tanpa kita sadari kadang-kadang dengan sikap kita yang ceroboh ini, kadang bisa membuat orang lain ataupun diri kita sendiri terjebak dalam penderitaan itu. Maka suhu dengan tasbih ini suhu selalu mengingatkan diri sendiri. Jadi msikong giasu ya. Jadi bukan hanya dipegang gitu ya. Kadang-kadang ada ketemu umat suhu tasbihnya gitu. Pasti blessingnya tiap hari. Waduh nanti ini hokinya pasti banyak. Bobi pingan nggak bisa. Cuma mengingatkan aja sih. Agar saya selalu hati Buddha. Hati Buddha. Hati Buddha. Nah kenapa kita memilih pendarasan Buddha ini berulang-ulang setiap harinya? Setiap hari. Kita ini kenapa sulit untuk mempraktekkan itu? Kedisiplinan kita itu selalu nggak ada. Kurang disiplin. Jadi kadang-kadang hari ini ada, besok enggak. Besok ada, 3 hari lupa. 1 minggu, hari Minggu saya datang ke Bakti lagi saya ninfo. Nanti 1 minggu lupa, minggu lagi nyambung kita ninfo. Jadi enggak disiplin. Sehingga ninfo pukoli tau. Jadi waktu kita pendarasan Amitofo itu, kita kurang di situ. Sehingga ketika kita mengalami gejolak, kita nggak mampu untuk mengimbangin itu. Maka oleh karena itu Su bilang begini, mengapa kita memilih pendarasan Amitofo itu berulang-ulang? Yang pertama Su bilang, untuk menetralisirkan nane batin. Sehingga nane batin itu bisa seimbang. 念佛就是要调整我们这个心，让这个心能够平衡， menetralisirkan itu. Nah nih batin gejolak itu jangan terlalu ke kanan dan juga jangan terlalu ke kiri. Kayak kapal gitu, kalau terlalu ke kanan kan bahaya. Terlalu ke kiri kan resiko. Tapi kalau kapal itu seimbang, maka orang yang di dalam itu juga tenang. Kan tenang kan? Coba kalau kita naik kapal, kamu gitu takut tenggelam kan? Begini takut kan? Tapi kalau kapalnya tenang, jangan. Kita tidur juga enak, makan juga tenang. Jadi menetralisirkan nane batin. Kenapa saya bilang menetralisirkan? 因为我们是凡夫啊，凡夫必定有过失的。Karena kita orang biasa. Kalau kita orang biasa, maka kita tidak akan luput dari kekurangan itu. Saya punya sifat misalnya benci orang. Saya pasti punya sifat itu, dia boleh. Saya juga punya sifat kadang-kadang lupa, saya bisa juga kadang-kadang bisa iri hati. Kadang-kadang saya juga bisa muncul kesombongan. Kadang saya juga bisa muncul gampang tersinggung. Kadang-kadang di batin kita juga bisa muncul perasaan yang tamak. Kadang-kadang perasaan kita juga bisa kadang muncul sifat yang ego dan lain-lain. Karena kita manusia biasa. Nah, bagaimana untuk menetralisirkan itu penting. Su ngomong apa adanya.
Suhu punya kilesa itu ada salah satu yang sangat besar kilesanya. Kilesa itu kekotoran batin. Suhu punya kilesa itu pertama itu yang paling besar itu adalah apa? Chen-hen-xi. Chen itu artinya apa? Sifat pemarah. Emosional. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit tersinggung. Itu semenjak saya dilahirkan, kata mama saya. Dari kecil sampai didik, gede, sekolah, kerja. Itu sifat amarah saya itu sangat luar biasa besarnya. Sekarang umur saya 48 tahun. 我学佛学了22年. Saya jadi biku sudah 22 tahun. 我的脾气有没有减少? Emosi saya ada berkurang enggak? Ada, tapi sedikit. Itu 22 tahun jadi biku loh. Kalau kalian nih, gua nggak tahu. Mungkin sampai mati pun sifat amarah kita tuh masih ada. Saya sering bilang sama orang, piki macin jingxiong lo. Orang marah ya wajar, karena saya normal. Kalau saya sering marah berarti nggak normal. Dia boleh. Orang kalau sudah marah, pasti dia normal alasannya. Tapi kalau sudah sering kenapa dia marah, berarti itu sudah nggak normal. Maka orang sering bertanya kepada saya, Suhu kenapa kita harus marah? Karena tidak ada cara lain ketika dia menghadapi suatu masalah, maka dengan cara satu-satunya adalah apa? Marah. Dengan marah dia baru benar-benar yakin aku bisa menyelesaikan masalah. Saya sampai sekarang itu 22 tahun, 22年, di Sabji ni yo, cukai dia yo, pigi ubo, pigi pun cinta jaya, tapi sudah berkurang. Kenapa itu dinetralisirkan? Karena itu pici puhawa. Di dalam kitab suci Buddha banyak mengatakan orang yang memiliki sifat seperti itu. Satu, walaupun dia pun banyak hoki ya. Orang yang suka marah itu, hoki mau datang juga pergi. Orang yang suka marah ya, harusnya hidupnya itu penuh dengan berkah. Hokinya itu datang besar. Hokinya besar banget itu. Karena sifat pemarahnya itu emosionalnya dikit-dikit tersinggung. Sehingga membuat orang jadi takut. Dan seharusnya hokinya itu datang dengan lebih awal, hilang. Gak tahu kemana perginya. Jadi yang rugi siapa? Kaki rugi lah ya. Ruginya banyak. Terus kata Buddha, orang yang pici, tuan minga. Pendek umur. Ketika kita dengan emosional itu tidak terkendali, Anda coba lihat, kita punya sel-sel tubuh itu langsung berupa gratis itu. Shanghai tahu wuzang liufu. Dia langsung merusak nanti kita organ-organ tubuh kita, lever. Maka satu-satunya adalah apa? Jantung itu kena. Jantung kena. Banyak sekali saudara, sesuatu itu yang tidak baik. Terus Buddha mengatakan, Ho Shao Gong Deli. Orang yang suka hopiki, suka marah. Maka dia membakar kaki ladang. Ladang apa? Kebajikan. Dia membakar itu habis. Padahal kebajikan itu, ladang kebajikan itu kita butuh. Kalau enggak, nanti kita colau, nanti lang kalau lau paimia. Nanti kalau kita udah tua susah nantinya. Su merasakan itu, penderitaan yang sangat luar biasa itu. Buddha mengatakan itu, ho shao kong delin. Anda akan membakar sendiri dua ladang yang lu tanam itu. Masa lalu punya sisa, terus sekarang ini kamu lakukan. Itu sudah kita simpan di tabungan, tiba-tiba kita bakar habis. Yang rugi siapa? Kaki pun sina. Terus Buddha juga mengatakan orang yang pici hendak, 最后都是短命的, pendek umur.
Yang rugi siapa? Kita setiap hari ingin supaya usia kita panjang. Mau nggak usia panjang? Saya kalau mau, tapi kalau badannya sehat. Kalau tengah siu tapi gue dipapi liu kun lihat dokter ya kan kalau umurnya panjang 120, 108, angkanya bagus kan 108 gitu. Tapi kalau bola-balik ke liu kun rumah sakit makan obat, mau uyong be, nggak ada. Jadi sebenarnya umur panjang itu nggak usah diminta, hoki itu nggak usah diminta, kesehatan itu nggak usah dicari. Kenapa? Karena semua ada di dalam lingkungan kamu, ada dalam kehidupanmu itu sendiri. Maka pertama kamu harus buang itu dulu. Itu menetralisirkan. Dia menetralisirkan. Ketika saya marah saya langsung amitullah. Jangan marah. Sekali lagi amitullah. Gimana ya kan gitu ya. Nanti ketiga kali amitullah. Keempat kali, kelima kali, keenam kali. Tahan ya gitu, meledak langsung. Wah izin diem aku dia udah. Ini kalau si sabar saya udah cukup lama, sudah nggak tahan lagi gitu loh. Udah meledak. Kenapa itu bisa meledak? Karena kita kurang latihan itu. Mengisi dan batin untuk sesuatu yang baik. Itu tuaming sudah pasti. Dan yang paling mengerikan itu adalah apa? 一个人这个发脾气不改，将来都是堕地狱的。因为地狱嗔恚心是地狱之根。Orang kalau tidak bisa mengubah terus dikuasai sifat amarah itu akan mengakibatkan di kehidupan yang akan datang dia akan terjerumus ke alam bawah. Salah satunya neraka itu. Rugi kan? Pici puhau. Terus Anda akan kehilangan orang-orang mungkin yang orang kamu percayai, orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga orang itu akan menjauh dan tidak berani dan tidak mau bergaul. Nah itu dari sisi kejelekan yang kita lihat. Nah itu suhu sekarang. Setiap hari kadang-kadang misalnya ya, ini batin perlu dinetralisir. Kayak suhu misalnya sebagai kepala wihara di sini. Jangan beranggap bahwa kepala wihara di sini enak semuanya. Ada nggak enaknya? Kadang kadang kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, ada rencana ingin melakukan yang bermanfaat untuk orang baik. Kadang-kadang kita harus melihat orang punya kondisi, diskon mukanya itu. Ya sama. Kita tauke juga sama. Kita jadi bos juga seperti itu. Kadang kita ingin seperti ini, tapi tersangkut sama karyawan kita, mungkin orang kepercayaan kita. Dibuat susah, dibuat gimana, tapi kita juga butuh dia. Kita很需要他. Terus mau gimana? Jaki loh, makan hati di situ. Jadi kalau kita nggak mengenal Buddhis, kita akan terpancing terus itu. Lama-lama kan meledak, ribut, pecah. Kan begitu kan? Satu contoh misalnya kita rumah ada karyawan, mbak misalnya. Dia tiap hari bersihin rumah kita, cuci baju, gosok baju, terus dia rawat semuanya. Kalau nggak dia kita pusing, karena kita mau kerja, mau cari uang, terus rumah nggak terawat gitu. Tapi kadang-kadang kita juga stres, kok tuh yani kuan gitu. Melihat kondisi seperti itu. Terus kita jadi karyawan. Kadang kita menuntut sesuatu, tapi bosnya seperti itu. Sebaliknya seperti itu, kan begitu kan. Bahkan tauke dia nggak kayak misalnya kokot, pelit, tamak gitu. Padahal udah mengabdi sama dia 10 tahun, 20 tahun. Masih begitu. Jadi kadang-kadang dalam kondisi segala sesuatu itu, kadang kita nggak tahu lupa dan nggak tahu bagaimana. Sehingga batin kita tuh kan begitu mudah gejolak.
dan marah. Maka setiap hari dengan latihan seperti itu. Ketika Amitabha itu saya disiplin, saya latih. Ketika ada sesuatu yang saya merasa saya tidak suka itu, saya batin itu saya netralisirkan. Ya mungkin ya dia juga ada kesulitan. Toh dia juga tenaga relawan IKOM. Dia juga bantu. Ya udahlah. Jadi ada sesuatu yang bisa kadang-kadang bisa kita netralisirkan. Ya, kalau kalian cadui gimana? Kalau dia sudah makan uang kita gimana? Saya kasih tahu. Semua itu ada hukum karmanya. Kenapa dia hoi jiaqi? Kenapa uang kamu ditipu sama dia? Pasti ada hukum karmanya. Enggak mungkin enggak ada. Pasti ada sesuatu. Kalau bukan dulu masa lalu hutang sama dia, bukan hal yang sama. Sekarang dia datang untuk menagih. Bisa saja itu terjadi. Ataupun mungkin alasan-alasan yang lain. Pasti ada sesuatu. Ada ketemu satu orang Surabaya. Dia pengusaha ala-ala elektronik. Dia itu dimakan uang sama dia punya salah satu orang terpercaya. Dimakan uang itu banyak. Tapi satu sisi dia Buddhis. Ketika uang itu dimakan, istrinya itu ribu-ribu, gak bisa tidur, gak bisa makan. Dia santai-santai aja. Santai-santai aja. Orang tanya, ya kalau memang sudah saatnya, habis mau gimana? Hukum karma tidak bisa ditolak. Tetapi saudara, karena dia menerima dalam kondisi dan dia juga merasa bahwa mungkin ada sesuatu sehingga mungkin hutang saya harus saya bayar. Tidak disangka dia tetap menjalankan kebaikan, malah uang yang hilang itu balik double. Double itu datangnya. 该你的就是你的，不该你的你勉强也没有用。Di situ. Walaupun kadang-kadang kita sulit untuk menerima ketika kita ditipu, ketika kita dibohongin, untuk menetralisirkan batin itu memang sulit. Ya jujur memang sulit. Tetapi kita nggak boleh itu terus menerus dikuasai. Kita harus bagaimana untuk melawan itu sehingga hidup kita ini jangan berhenti di situ. Hidup ini terlalu singkat, membuang energi yang kadang-kadang gak ada manfaatnya. Maka saya dengan cara apa? Selalu dengan cara ya Amitabha membantu saya. Saya mungkin masih umat biasa. Saya tahu ya. Jadi saya harus kuat. Mana tahu itu bisa membantu. Jadi saudara-saudara sedama, alasan saya pertama adalah apa? Menetralisirkan dulu batinmu ini. Jangan sampai begitu gampang terpengaruh, gejolak. Sehingga kamu bisa lupa diri. Itu. Suhu kasih satu cerita. Suhu kenal umat ini semenjak Suhu jadi Samanera. Orang Medan, Medan Nang. Tinggal di Pik. Waktu dulu awal dia nikah. Itu di Medan pindah ke Jakarta itu numpang di rumah suami kakaknya. Di rumah suami kakaknya. Bodoh ya. Karena uang suaminya itu semua diinvestkan. Jadi dia gak ada duit. Tinggal numpang di suami kakaknya itu. Dalam kondisi lagi hamil. Nah suami kokonya ini istrinya itu luar biasa sifat irinya itu. Orang datang numpang padahal itu rumah keluarga. Bukan dia punya suami, rumah keluarga orang tua yang gede gitu. Itu pembantunya, itu mbaknya itu langsung diberhentiin alasan karena terlalu banyak orang dia capek. Padahal yang berhentinya dia. Ada orang seperti itu. Sehingga kerja rumah sehari-hari cuci, gosok rumah pula, gosok baju, ya kan, cuci piring semua kerjaan sehari-hari. Dia yang kerjakan itu.
Malah anak laki-lakinya harus dia yang jagain. Karena numpang di tempat orang. Mau piana, mau sewa, budui. Mau gimana? Baru pertama datang ke Jakarta. Dalam kondisi hamil. Setelah melahirkan, dia baru mencari rumah sewa. Selama beberapa bulan itu. Hidupnya seperti apa? Seperti itu. Ada rasa bencinya sama beliau. Kok kenapa saya diperlakukan seperti itu? Saya begitu luar biasa membenci. Kalau lihat dia, itu tembus pandang itu. Orang kalau sudah membenci orang kan begitu ya. Kok dia lu kan? Itu tembus pandang itu. Wah kan ini dan kan seperti itu. Aku lagi benci kamu. Padahal di depan mata saya nggak kelihatan itu. Saking bencinya menutup dia punya hati kepada dia. Jadi saking ribut-ribut sampai mau cerai itu. Setelah anak lahir, orang bayangkan aja. Bayangkan aja itu. Makan tiap hari itu ketoprak. Anaknya yang pertama itu tiap hari di mamanya kasih beli kue tiaw. Sampai anaknya sampai kue kiati orang bilang. Tiap hari cak kue tiaw, lu bayangkan aja. Hidup itu kan kondisi seperti itu. Sampai dia mau pulang ke Medan. Baru suaminya datang minta maaf baru kembali. Sekarang tinggal di PIK. Pelan-pelan berubah. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang awalnya posisinya benci. Berapa lama? 10 tahun. Sabnia. Maka dia bilang ajaran Buddha itu luar biasa. Dengan meditasi, dengan nianfo. Pelan-pelan dari kilesa itu bisa kita buang. Kenapa? Membenci orang itu tidaklah mudah. Yang membenci orang itu yang menderita kita. Kita mungkin tidurnya gak nyenyak yang kita benci itu. Tapi yang kita benci orang itu, dia gak tahu kita dibenci. Dia tidurnya mah enak aja kan. Gue dicapaku, gimana makan, gimana. Dia tiap hari jalan-jalan ke sana ke sini, ke mall, ke sana ke sini, atas bawah ke situ. Kita di rumah tiap hari benci sekali gitu sama dia. Apalagi kalau lihat mukanya, waduh, saya kualiau. Jadi 10 tahun beliau melatih batin ini baru bisa keseimbangan itu ada. Karena dia tahu hidup ini singkat saudara. Sekarang kita udah tua. Apa sih yang kita harapkan? Semua hanya bersifat sementara. Sekarang yang paling penting adalah apa? Kesehatan kita. Katanya. Nah kesehatan saya beresin dulu. Yang penting hidup kita sehat. Jangan sampai nanti kita udah tua. Kita dulu mumpu harta. Mumpu terus kita kejar hartanya itu. Kita pupuk terus hartanya. Lau si cun bolak-balik huang diukun. Uang habis di sana. Makanya saya sering bilang. Kita susah payah mupuk harta. Nanti yang tua, kita punya harta dinikmati oleh siapa? Ya dihukum curo. Ya rumah sakit. Dia boleh makan obat. Ke dokter, ngantri. Udah ngantri lagi, kok dia urui lagi. Bolak-balik. Paimia. Jadi kalau kita ingin supaya hidup kita nanti tua, paimia, gak susah. Maka kita dengan cara Amitabha ini menetralisir kita punya batin ini. Karena ketika batin ini dikuasai oleh kilesa, 当你这个心有这样的无明烦恼，你那个身体永远不会健康的。Maka fisikmu itu tidak akan selalu sehat. Kenapa? Batinmu itu nggak sehat. 一切法唯心造，境随心转。Segala sesuatu yang menciptakan itu adalah pikiran. Pikiran menciptakan segalanya. Kalau pikiran itu sudah tidak sehat, sudah jelas fisik pasti tidak sehat. Kalau fisik sudah tidak sehat, yang rugi yang menderita siapa? Enggak ada orang lain, kita juga sendiri yang menderita itu. Makanya kenapa belakangan ini ya, kalau ke rumah sakit itu, saya melihat orang itu kalau cialau dia paimia. Kenapa paimia? Karena masih muda itu dia tidak mau memupuk itu. Memupuk apa? Memupuk sesuatu yang baik.
Sehingga di hari tua itu dia nggak susah. Ren ingat, kau ren, ren hui pao, kau san, san hui dao. 真的，要靠谁呢？靠自己。Anda bilang dia hebat, ya udah, aku ikutin dia. Gak bisa. Anda bilang gunung itu hebat, gak bisa. Suatu saat dia akan bisa berubah. Yang bisa kita andalkan itu adalah apa? Dirimu sendiri. Hidup itu gak mudah, saudara. Segala sesuatu itu problemnya banyak. Makanya dalam Buddhis mengatakan, 千人千般苦，苦苦不相同. Artinya apa? 家家有本难念的经. Semua orang punya masalah sendiri. Suami istri ada suami istri punya masalah. Anak dan orang tua ada punya masalah. Usaha, bisnis juga punya masalah. Segala sesuatu itu. Tapi itu semuanya sebenarnya gak penting. Karena sumbernya itu adalah mana? Batinmu itu. Ini kesin最主要的 bagaimana menyikapi ketika itu terjadi. Gak mudah. Gak mudah, saudara. Ya, gak mudah. Dulu jawab jujur ya. Waktu kerja itu. Kan dulu ada usaha kayak sawit gitu ya. Terus ada join itu kalau kalian makan di Kentucky itu McDonald itu kentang. Itu di Riau kita yang masukin itu. Dulu pernah ditipu orang itu. Habis-habisan itu semua. Ketika kita dalam kondisi jatuh gitu ya. Satu teman pun gak ada. Nggak tahu pergi mana itu. Aku lari kemana itu semua. Hilang itu nggak tahu batang hidungnya. Teleponin nggak diangkat. HP non aktif. Satu pun nggak ada loh. Kan现实. Kena tipu waktu itu saya. Tapi batin walaupun kecewa, sedih, marah. Tapi ketika mendengarkan dhamma itu saya baru menerima dengan lapang dada. Semua ada hukum karmanya. Mungkin di masa lalu saya pernah menipu dia. Sehingga sekarang ketemu, ingin jujur datang. Menerima dengan bahagia. Gak apa-apa, 从头再来. Mulai dari awal. Ketika itu sudah mulai jalan, sudah mulai sukses. Ya, gak tahu tiba-tiba dulu yang hilang temannya. Satu-satu mulai datang lagi itu. Aneh, Bo. Aneh, Bo. Bo aneh. 很现实啊. Itulah kenyataan hidup. Coba kalau kamu pergi, disuruh naik Alphard. Song boleh. Enak gak? Pasti enak lah. Check-in gimana. Coba kalau disuruh naik bajai berdua. Dia pasti hiam-tam saya bawa AC, puasi, asap lagi macam. Itu adalah satu kenyataan hidup. Itu tidak bisa kita elak. Orang aneh nggak aneh. Karena kondisi kehidupan manusia itu. Karena yang dinumpuk itu adalah sikap itu, kilesa. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Siriana, jam berapa ya? 2 menit lagi. Jadi ngobrol sharing aja ya. Jadi ini perlu untuk menetralisir nani batin. Jangan sampai karena nani gejolak batin, akhirnya ada yang suami istri cerai. Ada seperti itu. Buat apa punya rumah yang besar kalau isinya itu namanya rumah sakit. Rumah sakit tahu kan? Artinya sakit-sakitan. Di dalam satu keluarga itu suami istri cakar-cakaran. Buat apa punya mobil mewah? Kalau itu tidak bisa kita nikmati. Jadi nani batin itu penting saudara. Kita netralisirkan itu. Ketika itu terjadi,
Maka pikiran kedua tuh muncul Amitabha. Pikiran ketiga, ketika tenang, kita baru mikir, ambil keputusan. Ketika Anda lagi marah, lagi emosi, lagi kesal, lagi benci, jangan coba-coba Anda mengambil keputusan itu. Kadang itu bisa mengakibatkan fatal dan penyesalan seumur hidupmu. Maka di situ perlu kita latihan tiap hari. Dengan apa? Dengan disiplin. Kasih waktu, pagi 10 menit, Amitabha. Malam sebelum tidur, Amitabha. Mau makan, 10 kalimat, Amitabha doa. Supaya batin kita ini selalu diingat. Jangan sampai sikap perbuatan kita itu di luar dari jalur itu. Jangan. Maka pertama saya bilang, bantu untuk menetralisir dan jaga batin. Jangan sampai batin itu terjadi. Karena kita manusia biasa, orang biasa. Kita masih punya perasaan benci, perasaan ingin dicintai, ingin disayangin, ingin dipuji, ingin ini itu. Tetapi kita jangan terlalu terlena oleh hal-hal seperti itu. Karena yang menderita nanti kita sendiri itu. Dengan cara apa? Amitabha. Pelan-pelan cinta kasihmu itu muncul. Ketika kasih sayang itu muncul, maka yang hal-hal itu bisa kita elak. Maka disitulah terjadi namanya karma itu dapat dinetralisirkan. Nianfo. Dia mampu menetralisirkan kita punya karma buruk. Ini kan di dalam Amitabha Jing dengan jelas dikatakan, ketika Anda mendaraskan Amitabha dengan keyakinanmu, imanmu, bahwa aku yakin dan keimananku percaya kepada Buddha. Aku mendaraskan namamu, aku memanggil namamu, aku ingin memuji namamu. Karena namamu lah sebagai pijakanku, sebagai pelindungku, sebagai latihanku. Tanpa kamu sadari, karma-karma burukmu itu dapat kamu kikis. Di mana karma buruk masa lalu ataupun saat ini. Karena kekuatan dari Amitabha itu besar sekali. Ketika ada keyakinanmu untuk memuji namanya, di situ ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Asalkan keyakinanmu itu kuat. Kalau keyakinanmu itu masih goyah separuh-separuh, say gitu ya. Ho, asibo, main, ai. Itu setengah-setengah gitu. Ya nggak bisa ngambung. Tapi keyakinanmu tidak ada keraguan itu. Maka itu akan menetralisirkan segala sesuatu. Misalnya buruk yang akan terjadi. Dia akan membantu untuk menetralisirkan itu. Di situ saudara-saudara sedharma. Nah bagaimana itu kita rasakan? Tidak ada jalan lain. Disiplinnya itu yang harus kita nianfo itu. Maka suhu ya sangat bahagia loh. Dalam hidup saya ini mengenal ajaran Buddha. Mengenal ajaran Buddha. Dan salah satu yang aku kenal adalah ajaran luhur ini. Karena cara itu satu-satunya membantu saya. Sehingga dalam hidup saya itu jangan terlalu banyak terpengaruh oleh hal-hal yang kadang mungkin bisa mengakibatkan kehancuran. Misalnya ada orang hikamkin telinganya itu. Dia ngomong sedikit aja. Langsung percaya. Ngamuk. Ribut. Itu banyak kebodohan-kebodohan seperti itu. Maka, nianfo, yung juga fangfa. Lain nian. Dengan cara apa? Caranya gimana? Setiap kalimat yang kamu bacakan itu, kamu mendengar dengan jelas. Dengan jelas itu. Lagi jalan pagi, olahraga, selangkah. Gak apa-apa, coba latihan. Nanti lama-lama kamu pupuk. Pelan-pelan, Amitabha itu akan keluar sendiri. Gak usah dibaca, dia akan keluar sendiri. Itu yang saya rasakan. Ketika emosi itu muncul, kalimat kedua Amitabha udah keluar. Kebiasaan kita itu. Kalau kita kan enggak, ketika emosi naik, semua lanjut. Dia boleh, benar enggak? Ketika emosi kita naik, semua muncul itu. Kata-kata yang kasar, bahkan mungkin dengan memukul orang,
atau mungkin melakukan sesuatu. Nah kalau kita nianfunya kuat, maka ketika emosi itu terjadi, dia langsung datang. Saya nggak boleh. Walaupun saya benci, tapi saya nggak boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa alasan lain untuk kita memilih pendarasan Amitabha itu. Pertama berdasarkan bahwa kata Buddha hidup itu anicca. Hidup itu tidak kekal. Sesuatu itu hanya sementara. Kenapa bilang demikian? Sambung minggu depan ya. Amitabha. Jadi inilah kira-kira apa yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan ya hidup ini terlalu bodoh kalau kita ini selalu diisi oleh sesuatu yang tidak baik. Singkat saudara. Hidup ini terlalu singkat. 20 tahun yang lalu sekarang begini. Nanti 20 tahun lagi akan datang kita juga nggak tahu. Jadi jalanilah hidup itu di saat ini walaupun hidup itu banyak tekanan beban. Tapi saya yakin dengan keyakinanmu jadikan Amitabha sebagai latihan. Mana tahu kebijaksanaanmu itu muncul. Ketika muncul Anda akan melihat dengan jelas. Ternyata semua persoalan itu bukan dari orang lain. Ternyata datang dari kebodohan aku sendiri. 谢谢大家，阿弥陀佛。